Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk love life kamu di bulan Desember. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Dan kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang mari kita lihat untuk energi love life kamu di bulan Desember. Dan ingat, karena melihat dari dua sisi, energi bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil yang resonate, kalau nggak resonate berarti bukan energimu atau bukan buat kamu pesannya ya. Oke, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Taurus. Aku tarik energimu dulu di sini, kemudian nanti pasanganmu. Tapi bisa kebolak-balik ya. Di energimu ada Three of Swords, Knight of Cup, Two of Swords. Oke. Bottomnya ada Two of Cup, Swords, and Three of Cup. Ten of Cup di sini. Oke, kamu mungkin dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini bisa hanya energi saja. Yang jelas di energi kamu ini di zodiak kamu, sorry ya. Di zodiak kamu ada Sun, Moon, Rising, and Venus Taurus. Oke. Bottomnya Two of Cup ya, Two of Cups. Bentar. Oke, jadi gini, aku ngeliat kamu kecewa dengan pasangan kamu ya. Ada patah hati di sini yang aku rasain ya. Kamu lagi sedang sakit hati banget dengan pasangan kamu. Mungkin ada yang beberapa di antara kamu sebelumnya tuh lagi berantem gitu ya, dan kamu tersakiti oleh kata-kata pasangan kamu. Kemudian mungkin pasangan kamu sudah mencoba untuk bujuk kamu, mencoba untuk ngomong sama kamu, komunikasi sama kamu ya, bahwa mungkin dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, minta maaf gitu. Tapi sepertinya kamu menolak untuk memaafkan pasangan kamu gitu. Ada kekesalan yang kamu rasakan, atau kamu semacam kayak ragu gitu loh dengan pasangan kamu, bahwa pasangan kamu ini sudah berubah gitu ya. Karena ada beberapa di sini yang aku rasa mungkin pasangan kamu itu punya seseorang yang lain ya, atau kayak flirting gitu. Bisa kamu yang orang ketiga, bisa pasangan kamu yang punya orang ketiga, sesuaikan aja gitu. Dan di sini ketika kamu bertengkar gitu ya, di sini ada problem dengan pasangan kamu kayak menolak untuk memaafkan, dan maybe kamu memilih untuk cut off gitu ya, mengakat hubungan, atau hanya komunikasi saja yang tidak ada di sini. Kamu ngeblok dia gitu ya, karena kamu menolak untuk memaafkan dia gitu. Ada rasa sakit hati yang kamu rasakan. Tapi ketika kamu saat ini mungkin lagi sedang gak ada komunikasi sama pasangan kamu, butuh waktu untuk mengambil jeda gitu ya, ini kamu stres ya, karena
aku rasa di suatu sisi kamu itu masih punya perasaan sama pasangan kamu, tapi di suatu sisi kamu nggak bisa memaafkan gitu ya. Jadi kamu itu dalam persimpangan gitu ya. Tapi bisa juga bukan karena orang ketiga ya. Mungkin bisa ada orang ketiga, tapi orang ketiga ini bukan berarti dianya suka flirting sana sini, enggak ya. Tapi ada juga memang orang ketiga ini mungkin dari teman gitu yang mungkin ikut campur dalam hubungan kamu ataupun keluarga, bisa juga seperti itu. Dan mungkin pasangan kamu ini tipe-tipe orang yang tidak punya prinsip sendiri, bisa juga seperti itu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, atau memang dia itu kayak dipengaruhi gitu ya oleh faktor lain, faktor ketiga ini gitu, misalkan teman atau lingkungan dia atau lingkungan keluarga dia gitu, yang dimana walaupun mungkin dia sudah sama kamu, punya pasangan sama kamu gitu ya, tapi dia masih suka kayak karena pergaulan mereka ya atau lingkungan mereka di orang-orang yang mungkin merasa free gitu ya, kayak dekat seseorang yang lain itu wajar lah, misalkan contoh seperti itu. Atau mungkin mereka sering ngumpul-ngumpul bareng gitu ya, dan di situ mungkin sering flirting gitu ya, flirting lah ya, ya mudah-mudahan paham ya, kayak deket sama cewek sana ataupun cowok sana sini gitu ya. Tapi walaupun hanya setakat mungkin menggoda atau merayu gitu ya, ataupun cuma main-main lah katakanlah seperti itu, tapi ini kamu nggak bisa terima gitu loh. Mungkin lingkungan dia tuh masih orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi kayak tidak ini ya, tidak menghargai pasangan lah katakanlah seperti itu gitu. Atau mungkin kayak karena mungkin kamunya nggak tahu gitu ya, mikirnya ya udah dilakuin itu gitu, dipikirnya seperti itu gitu. Tapi kamu tahu gitu, kamu mungkin kayak nggak suka lah gitu loh dengan pergaulan, mungkin ya pergaulan pasangan kamu yang seperti itu, karena sudah punya pasangan ya, menurut kamu mungkin nggak seharusnya bersikap seperti itu gitu. Makanya tadi aku bilang mungkin dia coba untuk bujuk kamu, rayu kamu, minta maaf sama kamu, tapi kamu kayak menolak gitu loh ya. Di sini ada perbedaan pola pikir gitu ya, mungkin seperti itu gitu ya. Menurut kamu hal seperti itu tuh nggak wajar gitu, tapi menurut dia tuh iseng-iseng wajar gitu, contoh seperti itu gitu ya. Bisa sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, dan ketika mungkin kamu nggak sedang komunikasi atau kamu ngeblok gitu, di sini dia awalnya sih ngerasa oke, fine-fine aja gitu. Namun seiring berjalannya waktu dia kayak mencoba untuk memahami atau menyadari gitu loh. Karena di masa lalu dia pernah merasa bahagia sama kamu. Di sini ada Ten of Cups. Kayak hubungan kamu itu udah deket gitu ya. Mungkin kalian udah punya impian gitu untuk bersama atau tentang masa depan gitu. Ya, tapi kayak putus di tengah jalan gitu ya. Dan di sini dia mulai berpikir untuk masa depan dia kembali gitu. Yang dimana ketika mungkin kamu ngeblok dia, nggak komunikasi sama dia, dan dia di sini mulai berpikir ya untuk kayak meninggalkan di sini ya, mulai menyadari sesuatu dan dia mulai mencoba untuk berubah di sini, meninggalkan hal-hal yang dulu dia lakuin gitu ya, dan dia berubah istilahnya kayak gitu. Dan Swords ini dia mulai fokus gitu ya dengan satu tujuan dia atau masa depan dia ke depan gitu. Dan di sini dia ingin adanya sebuah kejujuran atau keterbukaan gitu. Jadi kayak dia itu mulai punya pemahaman baru gitu loh ketika kamu nggak komunikasi sama dia atau ngeblok dia gitu. Atau mungkin bahkan kamu putusin dia, bisa juga seperti itu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Karena di sini Two of Swords ini kayak semacam mungkin kamu menolak dia gitu loh. Dan di sini dia berjuang untuk mungkin
meninggalkan kamu atau move on dari kamu, tapi ternyata pikiran dia tuh kayak tertuju terus sama kamu gitu. Kayak dia mulai mikir, oh iya ya ada benernya gitu, kayak pikiran dia tuh kayak baru kebuka gitu loh istilahnya, seperti itu. Dan di sini dia ini kayak ingin berjuang kembali, karena dengan adanya Two of Cup ini aku rasa dia tuh kayak pengen ketemu sama kamu lagi atau komunikasi lagi sama kamu, atau bahkan kalau memang ini kamu yang ngeblok dia kayak ingin jujur gitu ya, atau terbuka tentang perasaan dia, atau mungkin kayak semacam berkompromi dengan kamu gitu ya. Tapi di sini aku rasa ada energi soulmate juga ya antara kamu dengan dia gitu ya, karena di masa lalu memang kamu dengan dia ini memang udah ngerasa kayak klop gitu loh ya. Mungkin kalian pernah yang ngomongin tentang masa depan bersama gitu loh. Tapi di sini ada hal-hal yang membuat kamu tuh kayak ragu gitu loh di tengah jalan, karena sikap dia yang seperti yang aku bilang tadi gitu. Ya, makanya di sini mau nggak mau dia harus memilih atau membuat keputusan, atau kayak harus berubah gitu loh. Ya, dia harus punya pola pikir baru, katakanlah seperti itu gitu. Dia nggak bisa hal dulu ya yang udah dia lakuin dulu sebelumnya gitu ya, atau terbiasa dengan hal itu ya, itu harus dia rubah, karena apa yang dia lakuin atau tindakan dia itu tidak bisa ya di dalam sebuah hubungan gitu ya. Karena di Six of Swords ini kayak orang yang berusaha untuk meninggalkan masa lalu atau berubah, katakanlah seperti itu ya gitu. Dan dia ingin adanya satu awal baru di sini. Kalau kalian LDR, dia ini ingin ketemu sama kamu ya, atau kayak di sini memang ingin adanya sebuah pertemuan atau kembali lagi sama kamu. Kalaupun ini hubungan udah putus pun, ada energi dia yang ingin kembali sama kamu ya. LDR ini bisa beda kota, pulau, atau negara ya, seperti itu. Jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Ingat ya, ambil yang resonate aja dan bisa vice versa. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.